Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Minggu ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu ke-27. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Apakah baptisan itu? Baptisan adalah tanda pertobatan dari dosa, pernyataan iman orang percaya kepada Kristus, serta bukti bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, telah diampuni dari segala dosa kita, telah menerima hidup baru di dalam Kristus, dan menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Kita baca bersama Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, mungkin banyak dari kita yang memiliki foto keluarga di rumah kita. Foto itu sederhana tetapi memiliki makna. Ketika ada orang yang datang bertamu ke rumah, biasanya orang itu akan tahu, oh ini ternyata anggota keluarganya, ternyata orang-orang ini yang adalah bagian dari anggota keluarga di rumah ini. Namun saudara, seseorang tidak diterima menjadi keluarga karena ia ada di dalam foto keluarga. Justru karena ia memang sudah menjadi bagian dari keluarga itu, ia ada di dalam foto keluarga. Dengan kata lain, foto keluarga itu bukan syarat supaya seseorang itu diterima menjadi anggota keluarga. Tapi itu adalah tanda bahwa memang ia adalah bagian dari keluarga. Demikian juga dengan baptisan. Baptisan bukanlah syarat untuk kita diselamatkan. Baptisan bukanlah syarat untuk kita diterima menjadi keluarga Allah, bukan. Tapi kita diselamatkan hanya karena karya Kristus yang sempurna. Kita diterima oleh Allah hanya karena anugerahnya semata. Kita diampuni hanya karena darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib bagi kita orang berdosa. Namun baptisan adalah tanda bahwa oleh iman kepada Kristus, kita telah diterima, diampuni, dan dijadikan miliknya. Melalui baptisan, seseorang menyatakan bahwa ia bertobat dari dosa, percaya kepada Kristus, dan hidupnya sekarang dipersatukan dengan Kristus. Tetapi meskipun baptisan bukan syarat untuk keselamatan, hal ini tidak bisa dianggap sepele. Baptisan memang bukan dasar keselamatan kita, tetapi baptisan adalah langkah ketaatan yang sangat serius bagi setiap orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi bukan untuk mendapatkan keselamatan itu, tetapi karena Kristus telah menyelamatkan kita. Dan justru karena itu, kita dipanggil untuk menaati Kristus melalui baptisan. Seperti ayat yang kita baca tadi. Baptisan menunjukkan bahwa kita dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan juga kebangkitannya. Ketika Yesus mati, Ia mati menanggung hukuman dosa kita. Ketika Yesus dikuburkan, hidup lama kita ikut dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan ketika Yesus bangkit, kita menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Inilah kabar baik Injil. Di dalam Kristus, kita telah diampuni, diterima, diperbarui, dan dijadikan milik Allah. Karena itu baptisan mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, oleh dunia, ataupun oleh diri kita sendiri. Hidup kita sekarang adalah milik Kristus. Dan karena kita telah dipersatukan dengan Kristus, maka kita juga dipersatukan dengan gerejanya. Seperti foto keluarga tadi menunjukkan bahwa seorang adalah bagian dari anggota keluarga itu. Baptisan menandakan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Saudara, karena itu baptisan membawa kita untuk kembali memandang kepada Injil. Baptisan mengingatkan kita bahwa keselamatan kita tidak dimulai dari kemampuan kita untuk mencari Tuhan, tetapi dari Kristus yang terlebih dahulu turun ke dalam dunia dan menyelamatkan kita. Maka baptisan bukanlah panggilan untuk menunjukkan bahwa hidup kita sudah sempurna, melainkan langkah iman dari seorang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Kita tidak dibaptis untuk membuktikan bahwa hidup kita sudah baik, tapi kita dibaptis karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita yang berdosa ini. Maka hari ini, biarlah hati kita kembali diarahkan kepada Kristus. Yesus yang telah mati bagi kita. Yesus yang telah bangkit bagi kita. Yesus yang telah memberikan hidup baru kepada kita.
dan Yesus yang telah menjadikan kita miliknya selamanya. Amin. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Mari kita bertobat dari hidup yang masih ingin menjadikan hidup ini milik kita sendiri. Mari kita bertobat dari kehidupan yang lebih memilih untuk hidup di dalam dosa daripada hidup di dalam Kristus. Mari kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya salib-Mu yang sempurna, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membuat kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur melalui perenungan hari ini kami diingatkan bahwa melalui baptisan ya Tuhan, melalui kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, hidup lama kami juga telah mati ya Tuhan. Dan melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami tahu kami telah memiliki hidup yang baru di dalam Engkau. Namun kami datang kepadamu saat ini bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sekiranya kami masih lebih memilih untuk hidup di dalam dosa ya Tuhan. Kami tidak hidup sebagaimana Engkau telah menuntun kami untuk hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dapat menghidupi kehidupan sebagai orang percaya ini ya Tuhan. Untuk hidup di dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.